जहाँ मिट्टी भी सोना के लिए खुले थे। Halo Sobat Pedia, masih setia dengan channel kami kan? Nah, yang suka film seperti Bahubali, Padmavat, Thugs of Hindustan, Bajirao Mastani, dan sejenisnya, kalian wajib baca ulasan ini sebelum nonton filmnya. Indonesia punya pahlawan wanita Cut Nyak Dien, salah satunya, maka India punya Manikarnika atau Laksmi Bai, sang ratu dari kerajaan Jhansi. Film ini diangkat dari kisah nyata Ratu Jhansi yang dengan keberaniannya memimpin pasukan India melawan tentara Inggris dalam pemberontakan tahun 1857. Tahun 1828 adalah awal mula kisah ini dimulai dengan lahirnya Manikarnika yang diperankan Manu di Vanarasi yang kemudian ia tumbuh dewasa dan dianugerahi keahlian berperang. Manu muda terlihat oleh Menteri Jhansi yaitu Diksit Ji yang saat itu sedang membunuh harimau. Karena terkesan, dia menjodohkan Manu dengan Raja Jhansi yaitu Gangadhar Rao. Pernikahan mereka diselenggarakan dengan meriah dan dihadiri oleh seluruh penduduk Jhansi, di antaranya seorang wanita pemberani bernama Jalkar Bai yang berjalan menuju ke depan dengan suaminya Puran Singh. Dan di hari pernikahannya datanglah para kumpeni alias penjajah Inggris dan ternyata sang suami takut, tapi Laksmi Bai menolak menunduk. Sadashiv Rao terlihat berkomplot dengan penjajah Inggris dalam menghadapi raja dengan menjanjikan bagian dari tanah saat Jhansi ditaklukkan. Usai putra Maharaja lahir, Sadashiv terlihat mengincar seorang pembantu yang membawa air suci menuju upacara penamaan bayi, dan membuat bayi mereka akhirnya tewas akibat racun. Kemudian Maharaja mengadopsi seorang anak sehingga membuat Sadashiv kecewa, karena bukan putranya yang diadopsi, tapi justru Ananda Rao, putra seorang punggawa yang akhirnya menjadi pewaris yang kemudian oleh Laksmi Bai dipanggil Damodar Rao. Hal itu membuat Sadashiv memberontak dan menolak untuk tunduk pada calon Ratu Laksmi Bai dan diusir dari Jhansi. Beberapa bulan setelahnya, Laksmi Bai pun harus rela karena suaminya sang Maharaja wafat. Disinilah kemudian Laksmi Bai menolak menjadi janda yang harus diasingkan dan justru memegang tampuk kekuasaan untuk memenuhi janjinya terhadap mendiang suaminya dan menentang kumpeni yang ingin menguasai kerajaan Jhansi. Inggris memaksanya untuk mengosongkan istana, dan dia berjalan menuju desa yang disambut dengan parade dipimpin Jalkar Bai. Hal ini membuat marah para kompeni Inggris. Tahun 1857 terjadilah pemberontakan oleh tentara India. Pemberontakan diawali dari Barakpur menuju Lucknow dan mencapai Jhansi. Kaum revolusioner yang dipimpin Sangram Singh menyerang markas besar Jhansi dan membunuh Jenderal Gordon dan juga berupaya membunuh anak dan istri mereka. Namun usaha mereka digagalkan oleh Laksmi Bai yang terlebih dahulu mencapai tempat tersebut dan menyelamatkan anak-anak. Dia berencana menaklukkan tahta Jhansi kembali, sementara itu Sangram Singh dan pasukannya bergabung dengan pemberontakan di Delhi. Para kompeni saat itu meminta pemerintah Inggris untuk menunjuk Sir Hukros untuk menyelamatkan situasi dan juga menyingkirkan Laksmi Bai dari tahta secara permanen. Mengetahui bahwa dia akan segera diserang lagi, Laksmi Bai melatih pasukannya sendiri dan terutama wanita untuk dapat bertarung. Sementara Sadashiv memunculkan pemberontakan yang menyebabkan kematian banyak wanita dan anak-anak Inggris yang tidak bersalah dan menyalahkan Ratu Laksmi Bai. Sadashiv juga meminta Hukros untuk menyerang dan juga menghancurkan Laksmi Bai untuk selama-lamanya. Dalam perjalanannya menuju ke Jhansi, Huk menggantung seorang gadis hanya karena namanya Laksmi. Saat Jhansi dikepung, Ratu Laksmi Bai masuk ke medan perang guna menghancurkan meriam Inggris. Tembok kastil yang kuat yang berfungsi menjaga ratu dan juga pasukannya tetap aman kala itu hingga akhirnya Sadashiv Rao membocorkan rahasia mengenai kastil tersebut kepada Inggris yang akhirnya memecahkan pengepungan dan juga berhasil menyerbu para penjaga kastil dan menyebabkan kematian Gaus Baba. Jalkar Bai, walaupun mengetahui bahwa dia hamil, bertindak sebagai umpan yang berpura-pura untuk menjadi ratu sebab kemiripannya yang mencolok dengan Laksmi Bai. Dia membuat semua tentara Inggris mengikutinya dan mengalihkan perhatian mereka sehingga ratu bisa kabur dengan aman dari kastil dengan Damodar Rao. Jalkar Bai pun mengorbankan diri dalam ledakan bubuk senjata yang menewaskan banyak tentara Inggris.
Usai kehilangan segalanya, Laksmi Bai kabur menuju Kalpi untuk bersatu kembali bersama Tantia Tope dan sekutu lainnya. Dia merebut kembali Gwalior dan memotivasi pasukan Maratha untuk ikut serta dalam pemberontakan India di tahun 1857. Laksmi Bai meninggalkan Damodar Rao bersama teman masa kecilnya dan pelayannya, Kasi, untuk memimpin serangan. Laksmi Bai dengan berani menyerang pasukan Inggris yang besar meskipun akhirnya menghadapi kekalahan dalam pemberontakan itu. Di akhir film Ratu Laksmi Bai pun ditembak oleh tentara Inggris, dan ketika sekarat dia melihat Hukros dan mengorbankan dirinya agar tidak ditangkap dan juga dipermalukan oleh Inggris. Pasca kematian Laksmi Bai, Kasi menyerah terhadap pemerintah Inggris di tahun 1860 untuk mendukung Damodar Rao. Damodar Rao walaupun selamat dalam menjalani kehidupannya, namun pada akhirnya menderita penyakit yang berkepanjangan dan kemiskinan parah dan meninggal di usia 58 tahun. Pula dengan Sadasif dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Inggris di tahun 1870. Gulam Ghaus Khan dimakamkan di benteng Jhansi. Jenderal Hook juga menulis dalam autobiografinya mengenai keberanian Ratu Laksmi Bai. Sang ratu adalah pemimpin perang wanita yang paling berbahaya dari semua pemimpin pemberontakan, yang terbaik dan pemberani kala itu.